salam ditemenin Pak Gubernur. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya semakin subur. Beli daun salam ditemenin Pak Insinyur. Yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya semakin makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang berbudi luhur, sahabat da'i-da'iyah yang tak pernah lupa bersyukur. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dari Sabang hingga Merauke. Hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia dari darat hingga laut. Maka tak heran jika Indonesia mendapat julukan sebagai Zamrud Khatulistiwa. Alangkah indah hadirin memandang lingkungan alam kita yang bersih, tanahnya subur, dihiasi dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi dan gagah. Deburan ombak di tepi pantai dan indah, dan ibarat permadani yang menenangkan hati di hamparan sawah yang hijau. Inilah hadirin gambaran betapa damainya tanah Indonesia. Namun sayang, akhir-akhir ini akibat ulah tangan-tangan jahil manusia, krisis lingkungan hidup makin menjadi. Sebagai contoh, terjadinya banjir bandang di Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Oktober 2022 yang lalu. Terjadinya hujan es di sebagian kota di Jawa Timur dan Jakarta, bahkan sebuah berita luar negeri, The Most Polluted River in the World, Citarum River, mengatakan bahwa Indonesia memiliki sungai terkotor sedunia yang menjadi sarang sampah dan limbah pabrik hingga menyebabkan tercemarnya air bersih. Apakah cukup hadirin semua bencana yang terjadi karena alasan letak geografis Indonesia? Tentu saja tidak, karena manusia sebagai khalifah fil ard turut bertanggung jawab atas terjadinya bencana ini. Oleh karena itu, melihat betapa pentingnya memelihara lingkungan, pada kesempatan ini Salsabila akan menyampaikan sebuah renungan bagi kita dengan tema membangun kesadaran dalam menjaga lingkungan, dengan merujuk firman Allah surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu alladhi amilu la'allahum yarji'un. Al-ayah. Apa makna di balik ayat ini? Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami' al-Bayan fi Ta'wil Quran menjelaskan bahwa Allah telah mengingatkan kepada manusia, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia, padahal Allah telah melarangnya.
Maka apabila manusia melakukan kerusakan, akan diperingati langsung oleh Allah dengan adanya banjir, tanah longsor, gempa bumi, sungai yang kering, kekurangan pakan, bahkan kebakaran. Lalu bagaimanakah caranya agar kita dapat melestarikan alam? Hadirin mau tahu? Paling tidak ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dengan mengikuti kegiatan cinta alam. Saat ini pemerintah tengah aktif menyuarakan gerakan-gerakan untuk menyelamatkan alam, misalnya penanaman pohon dengan gerakan pemerintah, penanaman 1 miliar pohon. Gerakan bersepeda, karena selain menyehatkan badan, hal ini juga dapat mengurangi pemanasan global akibat dari asap kendaraan bermotor dan mobil. Membuang sampah pada tempatnya serta upaya daur ulangnya. Membuat cagar alam dan hutan lindung untuk keseimbangan ekosistem. Apa salahnya jika kita ikut dalam kegiatan ini? Bukankah jika kita melestarikan alam berarti kita telah menyelamatkan diri sendiri dan generasi kita? Sebaliknya, jika kita merusak, berarti kita telah merusak diri sendiri dan generasi kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ma qata'a sidratan sawaballahu ra'sahu finnar." Barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, hindarkan eksploitasi alam yang berdampak pada menipisnya sumber daya alam. Dan yang terakhir, diperlukan kesadaran diri setiap manusia dalam melestarikan lingkungan, dalam rangka beribadah kita kepada Allah. Karena negara Indonesia dikenal sebagai negara yang subur, makmur, kemah ripah loh Cinawi. Sebagaimana Kus Plus melantunkan dalam syair lagunya, Kolam Susu. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Demikianlah yang dapat Salsabila sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Dalikum, punya tetangga namanya Pak Teguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.